Bagian-bagian tulang tengkorak dibagi menjadi 11 bagian. Yang pertama tulang dahi, yang kedua tulang baji, yang ketiga tulang tapis, yang keempat tulang ubun-ubun, yang kelima tulang kepala belakang, yang keenam tulang temporal, yang ketujuh tulang hidung, yang kedelapan tulang air mata, yang kesembilan tulang rahang bawah, ke-10 tulang rahang atas, dan ke-11 tulang pipi. Yang pertama adalah tulang dahi. Tulang dahi adalah tulang yang terletak pada bagian wajah depan kepala dan melebar ke samping hingga ke bagian tengah telinga di atas tulang pelipis. Tulang dahi berfungsi untuk melindungi organ dalam kepala melalui depan. Tulang dahi bisa diraba dan diperhatikan karena terletak di bagian luar, mempunyai ukuran dan bentuk beragam sesuai dengan bentuk wajah seseorang. Yang kedua adalah tulang baji. Tulang baji terletak di antara tulang pelipis dan tulang dahi, berukuran cukup kecil, bentuknya pipih, dan cenderung cekung ke dalam. Tulang ini berfungsi untuk mengamankan otak bagian sudut atau tepatnya di sisi samping bagian wajah, yang mana otak ialah organ vital yang mengoperasikan semua aktivitas tubuh manusia yang harus dilindungi dari berbagai sudut. Yang ketiga adalah tulang tapis. Tulang tapis terletak di depan tulang baji dan di antara tulang mata, dan bentuknya pipih, kecil, dan berjumlah 2. Fungsi tulang tapis yakni membentuk dinding belakang lekuk mata, membantu proses penglihatan, dan menjaga kesehatan rongga nasal atau tulang hidung. Yang keempat adalah tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun terletak di bagian tengah atas kepala dan melebar hingga ke setengah kepala. Sama saja fungsinya seperti tulang tengkorak lainnya, yakni melindungi otak. Tulang ubun-ubun menjadi sangat rawan pada bayi yang baru lahir sebab sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya, karena mempunyai peran menjaga otak tengah dan otak belakang. Yang kelima adalah tulang belakang kepala. Tulang belakang kepala mempunyai bentuk seperti cawan, melengkung, dan berongga. Bertugas melindungi otak di bagian kepala belakang dan organ-organ dalam telinga. Sangat penting perannya karena juga berfungsi meminimalisir dampak ketika terjatuh, terjadi benturan, dan trauma pada kepala. Yang keenam adalah tulang pelipis. Tulang pelipis terletak di samping dahi dan mata, persis di atas tulang pipi, berbentuk melengkung di depan telinga. Ada 2 tulang pelipis yang masing-masing berada di kedua sisi samping kepala. Fungsinya juga sama seperti tulang kepala lainnya, yakni melindungi otak. Namun secara spesifik, tulang pelipis ialah tempat di mana melekatnya otot pendukung kinerja otak. Tulang hidung. Tulang hidung terletak di atas rahang atas. Tulang hidung memiliki fungsi yang berkaitan dalam proses perlindungan dari tulang hidung itu sendiri. Hidung akan rentan akan benturan-benturan kecil. Diketahui dapat dilindungi dengan keberadaan dari tulang hidung ini. Selain itu, tulang hidung pun diketahui merupakan penyangga yang dapat membuat hidung itu terlihat lebih indah. Selanjutnya yaitu ada tulang air mata. Tulang air mata terletak di dalam tengkorak, lebih tepatnya di bagian mata. Fungsi dari tulang air mata adalah untuk melekatnya saraf, otot, serta kelenjar air mata. Selain itu, karena tulang air mata memiliki rongga, maka rongga ini diketahui berfungsi sebagai celah air mata berada sebelum dialirkan ke mata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tulang air mata memiliki fungsi yang sangat erat dengan proses keluarnya air mata sesuai dengan namanya. Selanjutnya itu ada tulang rahang atas. Tulang rahang atas letaknya yaitu di bagian rahang bagian atas. Ya, jadi tulang rahang atas memiliki sangat banyak fungsi. Itu fungsi yang pertama adalah berkaitan dengan keberadaannya gigi. Rahang atas diketahui memiliki fungsi dalam menyokong gigi-gigi yang berada di bagian atas mulut. Selanjutnya, rahang atas juga diketahui berfungsi dalam menjaga bentuk tulang hidung tetap ideal. Keberadaan dari tulang rahang atas ini diketahui juga merupakan penyokong dari keberadaan tulang langit-langit. Selanjutnya yaitu tulang rahang bawah. Letaknya adalah di bagian rahang, di bagian bawahnya. Tulang rahang bawah memiliki fungsi yang cukup banyak jenisnya. Fungsi yang pertama dari tulang rahang bawah ini tentunya adalah
sebagai alat yang membantu seseorang dalam berbicara. Selanjutnya, tulang rahang bawah diketahui juga memiliki peran penting dalam upaya mengucapkan kata-kata tertentu. Selain itu, tulang rahang bawah diketahui sangat bermanfaat dalam proses mengunyah. Tulang ini dapat mengatur letak makanan selama seseorang mengunyah. Yang terakhir yaitu adalah tulang pipi. Letaknya yaitu ada di sebelah kiri dan kanan bagian tengkorak atau di bagian pipi ya. Jadi fungsi dari tulang pipi ada dua jumlahnya, masing-masing di sisi kanan dan sisi kiri wajah. Kedua tulang ini diketahui sangat berfungsi dalam membentuk karakter wajah seseorang. Selain itu, keberadaan kedua tulang ini pun memiliki fungsi perlindungan yang sangat penting. Bersama dengan tulang pelipis, tulang pipi diketahui memiliki manfaat dalam melindungi mata dan bola mata. Mungkin hanya sekian video yang bisa kami tampilkan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila kurang jelas atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.